Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama untuk menyaksikan video mengenai kegiatan praktikum kita yang pertama, di mana kegiatan praktikum kita yang pertama ini kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama yaitu adalah mengenai pengujian antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen. Kemudian topik yang kedua yaitu mengenai pengukuran daya antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen. Pada kegiatan praktikum kita yang pertama ini terdapat 4 tujuan, di mana tujuan yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat mengenal jenis kapang-kapang patogen pada tanaman Mangifera Chasea. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat mengenal kapang antagonis Trichoderma harsianum dan Trichoderma viride. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat terampil untuk melakukan pengamatan antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen melalui pengamatan makroskopis. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat terampil dalam mengukur daya antagonisme kapang antagonis Trichoderma harsianum dan Trichoderma viride terhadap kapang patogen Cladosporium cladosporoides dan Coleothetricum gliosporoides. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan pada kegiatan praktikum kita yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah lampu Bunsen atau kita kenal dengan lampu spiritus. Lampu Bunsen di sini sudah saya berikan nyala api. Kemudian yang kedua yaitu adalah jarum inokulasi atau kita kenal dengan jarum ose. Jarum inokulasi yang saya gunakan di sini memiliki ujung yang lurus, dan selanjutnya jarum ose ini saya masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi cairan alkohol 70%. Selanjutnya adalah biakan murni dari kapang patogen yaitu Cladosporium cladosporoides, di mana di sini sudah saya beri label, dan ciri-ciri dari kapang tersebut yaitu memiliki warna keabu-abuan dan sifat koloni bludru. Selanjutnya adalah biakan murni dari kapang patogen yaitu Coleothetricum gliosporoides yang memiliki ciri makroskopis berwarna putih dan memiliki sifat koloni seperti bludru. Selanjutnya adalah biakan murni dari kapang antagonis yaitu Trichoderma viride yang memiliki ciri makroskopis berwarna hijau dan memiliki sifat koloni seperti bludru. Dan yang terakhir adalah biakan murni dari kapang antagonis yaitu Trichoderma harsianum yang memiliki ciri makroskopis berwarna hijau tapi putih dan memiliki sifat koloni seperti bludru. Selanjutnya saya akan mengenalkan media yang akan kita gunakan, yaitu adalah media PDA yang sudah saya beri label di samping, dan ini untuk kapang antagonis Trichoderma harsianum. Selanjutnya adalah media lempeng PDA yang sudah saya beri label di samping untuk kapang antagonis Trichoderma viride, dan seperti ini penampakan dari atas. Selanjutnya adalah media lempeng yang sudah saya beri label di samping, yaitu untuk patogen Cladosporium cladosporoides. Dan yang terakhir adalah media lempeng PDA yang sudah saya beri label di samping untuk kapang patogen Coleothetricum gliosporoides. Baiklah, setelah saya mengenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada tahap pertama,
kita akan masuk ke dalam perlakuan. Yang pertama, jarum ose atau inokulasi harus yang direndam di dalam alkohol 70%, kemudian dipanaskan hingga memijar. Setelah terlihat memijar, maka dapat diangkat dan didiamkan selama 10-15 detik. Tujuannya agar kapang yang akan diambil tidak mati karena efek dari panas yang terdapat pada jarum inokulasi. Selanjutnya diambil tabung reaksi yang berisi biakan murni dari kapang antagonis Trichoderma hertzianum, kemudian dibuka dengan menggunakan bantuan jari kelingking. Lalu mulut dari tabung reaksi dipanaskan dan diambil satu ose biakan dari Trichoderma hertzianum. Kemudian mulut dari tabung reaksi dipanaskan kembali dan ditutup dengan menggunakan kapas. Selanjutnya diambil satu media lempeng PDA yang telah diberi label, kemudian pada bagian sisi cawan Petri dipanaskan di atas lampu Bunsen dengan cara diputar. Selanjutnya dibuka penutup cawan Petri dengan bantuan jari jempol, kemudian diletakkan biakan kapang Trichoderma hertzianum tersebut di atas media lempeng PDA dengan menggunakan metode satu titik. Kemudian cawan Petri ditutup dan kembali dipanaskan pada bagian sisi cawan Petri dengan cara diputar di atas lampu Bunsen. Kemudian jarum ose yang sudah digunakan dipanaskan kembali hingga sampai memijar. Kemudian setelah itu diangkat dan didiamkan beberapa detik. Kemudian kembali dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol 70%. Selanjutnya dilakukan metode yang sama, yaitu diambil terlebih dahulu jarum inokulasi, kemudian dipanaskan kembali di atas lampu Bunsen hingga sampai memijar. Jika sudah sampai memijar, maka diangkat dan didiamkan beberapa detik. Selanjutnya di sini diambil tabung reaksi yang berisi biakan murni kapang patogen dari Choletetricum glycoporides. Kemudian dibuka, mulut tabung reaksi dipanaskan kembali. Kemudian diambil satu ose biakan dari patogen Choletetricum glycoporides, kemudian mulut tabung dipanaskan kembali dan ditutup dengan menggunakan kapas. Biakan yang sudah terambil di jarum inokulasi siap untuk ditanam di dalam media lempeng PDA yang sudah disediakan. Media lempeng tersebut kemudian dibuka cawan Petrinya dengan menggunakan bantuan jari jempol. Kemudian diletakkan biakan tersebut di atas media PDA lempeng dengan menggunakan metode satu titik. Kemudian ditutup kembali dan dipanaskan pada bagian sisi cawan Petri dengan cara memutar. Kemudian cawan diletakkan kembali. Jarum ose yang sudah digunakan jangan lupa dipanaskan kembali hingga sampai memijar. Selanjutnya dikembalikan ke dalam tabung reaksi yang berisi alkohol 70%. Tersebut yang sudah tertanam di dalam media PDA dimasukkan di dalam inkubator dan diinkubasi selama 7 kali 24 jam pada suhu kisaran 25 sampai dengan 27 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 7 kali 24 jam pada suhu 27 derajat Celcius, dapat dilihat hasil pertumbuhan pada setiap masing-masing kapang, di mana di sini akan kita tunjukkan seperti yang ada di dalam video. Yang pertama adalah kapang Trichoderma hertzianum, selanjutnya yang kedua adalah kapang Trichoderma viridae,
yang sudah saya beri label pada bagian samping. Selanjutnya kapang patogen Cladosporium cladosporides yang terlihat berwarna keabu-abuan. Selanjutnya yang terakhir adalah Coleotetricum gloeoporides. Kemudian 4 kapang yang sudah ditanam di atas media lempeng tersebut dapat disiapkan dan dimasukkan ke dalam LAF atau kita kenal dengan Laminar Airflow. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan ke tahap uji daya antagonisme dengan metode dual culture. Berikut adalah biakan-biakan kapang yang akan kita gunakan. Dan di sini sudah tersusun 4 biakan kapang. Yang pertama adalah kapang dari Trichoderma marcianum. Yang kedua adalah kapang dari Trichoderma viride. Kemudian yang ketiga adalah Coleotetricum gloeoporides, kapang patogen. Kemudian yang keempat adalah Cladosporium cladosporides. Bahan selanjutnya adalah tisu. Kemudian di sini ada botol balsam yang saya isi alkohol 70%. Ini lampu bunsen dan 4 media yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah untuk Trichoderma viride dengan Coleotetricum gloeoporides. Kemudian media yang kedua adalah untuk Trichoderma marcianum dengan Coleotetricum gloeoporides. Kemudian yang ketiga adalah untuk Trichoderma viride dengan Cladosporium cladosporides. Kemudian media yang terakhir adalah untuk Trichoderma marcianum dengan kapang patogen Cladosporium cladosporides. Selanjutnya yang saya akan gunakan adalah alat bor gabus. Di sini di mana alat bor gabus untuk mengeplong atau mengambil potongan dari cakra miselium kapang berbentuk panjang dan berujung bulat, dan bor gabus ini dapat diganti dengan menggunakan pipet tetes, di mana pipet tetes ini ujungnya dapat digunakan untuk menggantikan bor gabus yang memiliki kisaran diameter yang sama dengan bor gabus yang ada. Bor gabus di sini memiliki harga yang relatif mahal sehingga dapat digantikan atau diberikan solusi alternatif yang lain dengan menggunakan pipet tetes ujung pangkal pipet tetes. Pipet tetes ini yang kita gunakan adalah pipet tetes yang sudah disterilisasi, di mana pipet tetes yang sudah disterilisasi sudah kami masukkan ke dalam sampul yang sudah terikat tali. Ini merupakan pipet tetes yang sudah kita sterilisasi selama 1 jam di dalam oven, yang sudah kita bungkus dalam sampul yang sudah terikat tali. Kemudian kita buka pipet tetes yang sudah steril. Selanjutnya kita ambil pipet yang ada di dalam sampul tersebut, dan 2 pipet ini akan kita masukkan ke dalam botol balsam nantinya. Ke dalam botol balsam yang berisi alkohol 70%. Alat selanjutnya yaitu adalah scalpel yang telah disterilkan dengan dibungkus aluminium foil. Kemudian kita buka bungkusnya, dan seperti ini bentuk dari scalpel. Dan scalpel ini nantinya akan kita masukkan bersama-sama pipet tetes yang sudah ada di dalam botol balsam yang berisi alkohol 70%.
Setelah itu, ini adalah tisu. Tisu ini kita persiapkan untuk nantinya mengeringkan dari pipet tetes yang berasal dari alkohol 70% dan skapel yang berasal dari alkohol 70%. Setelah itu kita masuk ke dalam perlakuan. Yang pertama adalah diambil pipet tetes yang telah direndam alkohol 70%, kemudian ditiriskan atau dilap dengan tisu kering, kemudian dipanaskan di atas lampu bunsen dan diamkan beberapa detik. Kemudian diambil biakan kapang antagonis yang tumbuh pada media lempeng PDA dengan cara memutarkan terlebih dahulu pada bagian sisi cawan Petri atau dipanaskan. Selanjutnya diplong atau dibuat potongan cakram miselium kapang antagonis dengan menggunakan bantuan pangkal pipet. Selanjutnya pipetnya dipanaskan lagi dan cawan Petri dipanaskan pada bagian sisi sampingnya. Kemudian diambil skapel dari botol balsem yang berisi alkohol, kemudian dilap atau dikeringkan dan dipanaskan di atas lampu bunsen. Kemudian diambil media lempeng PDA yang kosong pada bagian sisi cawan tersebut dipanaskan dengan diputar. Setelah itu, diambil potongan cakram miselium kapang dengan menggunakan skapel. Jika sudah terambil satu miselium kapang, maka diletakkan satu potong cakram miselium kapang tersebut pada sisi kanan di media lempeng PDA yang telah disediakan. Setelah berhasil untuk ditanam, maka kemudian media lempeng PDA yang telah diletakkan miselium kapang antagonis cawan tersebut pada bagian sisinya dipanaskan kembali, dan skapel pun dipanaskan kembali dan diletakkan kembali pada botol balsam yang berisi alkohol 70%. Yang tumbuh pada media lempeng PDA dengan cara memanaskan terlebih dahulu pada bagian samping cawan Petri tersebut dengan cara diputar. Kemudian pipet yang telah direndam alkohol 70% kemudian dipanaskan. Kemudian dibuat potongan cakram kapang patogen dari Coledotrichum gullosporides. Jadi diambil potongan cakram miselium kapang patogen Coledotrichum, kemudian dipanaskan kembali pipetnya dan dikembalikan ke dalam alkohol 70%. Selanjutnya diambil skapel dan dikeringkan dengan menggunakan tisu dan dipanaskan kembali skapel tersebut. Selanjutnya diambil potongan cakram miselium kapang patogen dengan menggunakan skapel dan diletakkan satu potongan cakram miselium kapang patogen tersebut pada bagian sisi kiri dari kapang antagonis yang sudah terletak pada media lempeng PDA sebelumnya. Kemudian media yang sudah ditanam dua kapang tersebut, cawan Petrinya dipanaskan pada bagian sisi, baik itu skapel juga dipanaskan. Kemudian dimasukkan dalam alkohol 70% dan dapat dilihat di sini sudah tertanam satunya kapang antagonis dan pada bagian sisi kirinya kapang patogen dan sudah diberi label yaitu Trichoderma hertzianum dan Coledotrichum. Begitu terus dilakukan untuk kapang-kapang selanjutnya. Kemudian kapang yang sudah tertanam di dalam media yang sudah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam inkubator.
Setelah diinkubasi selama 4 kali 24 jam pada suhu 27 derajat Celcius, maka dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan pengamatan makroskopis antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen. Pada gambar nomor 1, ini saya beri kode Cg plus TH, di mana Cg di sini merupakan kode dari kapang Cholecystrecum gluesporoides dan TH di sini merupakan kode kapang dari Trichoderma hertzianum. Pada gambar 1 terdapat daya antagonisme yang nampak jelas dari kapang antagonis Trichoderma hertzianum terhadap kapang patogen Cholecystrecum gluesporoides. Sedangkan pada gambar nomor 2, di sini saya memberi kode Cg plus TV, di mana Cg di sini merupakan kapang dari Cholecystrecum gluesporoides dan TV di sini merupakan kode kapang dari Trichoderma viride. Pada gambar nomor 2 dapat dilihat bahwasannya terdapat daya antagonisme yang nampak jelas dari kapang antagonis Trichoderma viride terhadap kapang patogen Cholecystrecum gluesporoides. Pada gambar nomor 3, di sini saya beri kode CC plus TH, di mana CC di sini merupakan kode kapang dari Cladosporium cladosporoides, TH di sini merupakan kode kapang dari Trichoderma hertzianum. Pada gambar nomor 3 dapat dilihat bahwasannya terdapat daya antagonisme yang sangat nampak jelas dari kapang antagonis Trichoderma hertzianum terhadap kapang patogen Cladosporium cladosporoides. Pada gambar nomor 4, di sini saya memberi kode CC plus TV, di mana CC di sini merupakan kode kapang dari Cladosporium cladosporoides dan TV di sini merupakan kode kapang dari Trichoderma viride. Pada gambar nomor 4 dapat dilihat bahwasannya terdapat daya antagonisme yang terlihat jelas dari kapang antagonis Trichoderma viride terhadap kapang patogen Cladosporium cladosporoides. Setelah kita melakukan pengamatan makroskopis antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen, maka selanjutnya kita dapat melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan pengukuran daya antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen. Berikut merupakan rumus cara melakukan pengukuran daya antagonisme antara kapang antagonis terhadap kapang patogen, yaitu sebagai berikut. P sama dengan R1 dikurang R2 dibagi R1 dikali 100%, di mana P di sini merupakan persentase daya antagonisme, R1 di sini merupakan jari-jari koloni kapang patogen yang menjauhi kapang antagonis, R2 di sini merupakan jari-jari koloni kapang patogen yang mendekati kapang antagonis. Berikut merupakan contoh cara mengukur dengan menggunakan bantuan jangka sorong. Di sini merupakan pertumbuhan dari kapang antagonis Trichoderma viride terhadap kapang patogen Cholecystrecum gluesporoides. Pada gambar A, ini merupakan cara memperoleh R1, yaitu mengukur jari-jari koloni kapang patogen yang menjauhi kapang antagonis. Maka diperoleh dengan nilai 1,84. Kemudian pada gambar yang B, ini merupakan contoh cara mengukur untuk memperoleh R2 jari-jari koloni kapang patogen yang mendekati kapang antagonis dan diperoleh dengan angka 0,52. Kemudian angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan 1,84 dikurang 0,52 dibagi 1,84 dikali 100%. Maka persentase daya antagonisme yang diperoleh yaitu adalah 71,73%. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kemampuan kapang antagonis Trichoderma viride dalam menghambat pertumbuhan kapang patogen Cholecystrecum gluesporoides sebesar 71,73%. Demikian untuk praktikum kita yang pertama, dan saya ucapkan terima kasih.